Paham kira-kira? Nah, begitu juga darah ikan yang disebutkan tadi ya. Sebutkan tadi darah ikan. Nah, begitu juga nanti berburu. Ada orang berburu. Berburu itu menggunakan 3 alat. Satu, dengan alat benda yang tajam seperti panah. Tung. Dapat kijang. Tung. Kijangnya mati dengan sebab dipanah. Boleh nggak kijang itu dimakan? Boleh. Asalkan yang memanah ini orang Islam. Nanti kita akan sampai babnya, ya. Tentulah kijang ini mati karena kena panah, tidak disembelih. Halal enggak? Halal. Nanti akan sampai babnya di kitab Takrirat Sadidah. Intinya halal dulu. 2, orang berburu menggunakan binatang anjing. Anjing. Jadi berburu. Nah, nanti akan juga sampai babnya. Abu ya terangkan panjang lebar. Nah, gigitan anjing tadi yang ada di tubuh kancil kijang tadi itu nanti dipotong dikasihkan ke anjing. Nah, darah yang ada menempel di dalam tubuh kijang tadi halal dimakan. Panjang nanti sampai babnya ya. Untuk hukum asal dulu Abu ya bilang berburu itu boleh. Yang ketiga, orang berburu menggunakan burung elang. Zaman dulu pakai burung elang. Nangkap kancil, nangkap apa itu. Mati burung, apa mati buruannya tadi, di cakarnya burung elang ini, apakah boleh? Boleh. Nanti akan sampai syarat-syaratnya. Boleh dimakan itu buruan tadi. Nanti akan sampai. Tapi sampai nanti ya. Nggak boleh sekarang Abu ya terangkan. Intinya boleh dulu, tapi ada mempunyai syarat. Kemudian zaman dulu orang berburu pakai gajah. Gajah itu nggak bisa menanduk. Gajah itu nggak bisa menggigit karena dia nggak punya taring. Gajah nggak bisa menerkam karena nggak punya cakar. Tapi gajah berburu pakai apa? Nah, ditendangnya, bupak, disenggolnya, didudukinya, plak, mati. Nah, pernah nggak kamu lihat nonton flora fauna itu? Harimau berkelahi sama gajah. Muyak gajah ini sama harimau. Wah, dibantingnya harimau tadi, tendangnya. Nah, terlempar-lempar harimau, didudukinya, plak, mati sudah harimaunya. Nah, umpama ada orang punya gajah. Gajah ini pintar, cerdik. Dijadikan alat berburu. Tentulah gajah ini tidak bisa menggigit karena nggak punya taring, nggak bisa menerkam karena nggak punya cakar, tapi dia punya kekuatan. Senggolnya tak, dudukinya mati. Boleh, boleh. Tapi nanti kita akan sampai syaratnya. Dan sembarangan itu orang berburu. Nah, atau orang berburu pakai apa namanya ini? Pakai jerat, tahu jerat? Nah, menjerat. Nah, jadi ini pohon besar umpama atau pohon sedang, ujungnya ini diikat pakai tali seleng, kawat seleng, diginikan, set, nah gini, pohon tinggi, diginikan, set, kemudian dibikin jebakan di sini, dikasih ada umpan, nanti kancil lewat, tok, diikat sini, tergantung dia. Kalau hidup sembelih makan, tapi kalau mati tidak boleh ini. Nah, nanti banyak itu orang berburu. Intinya untuk sekarang Abu ya bisa terangkan darah yang tertahan di dalam tubuh binatang yang halal dimakan, 1. Yang kedua, darah yang tertahan di dalam ikan, di dalam tubuh ikan, maka itu hukumnya halal. Maksud darahnya itu tidak najis. Apabila dagingnya dimakan lalu ada darahnya, itu tidak najis hukumnya. Paham gak kira-kira? Nggak boleh. Tapi yang nggak boleh itu umpama darahnya dikumpulin, darah daging itu dikumpulin, dipisahkan antara darah dengan daging, dipisahkan. Darahnya dihirup, dagingnya dimakan. Oh, nggak boleh. Paham gak maksud Abu ya? Yang kayak tadi, nah disembelah lehernya, darahnya ini netes kan, ditampung. Nah, ini najis ini. Kenapa? Karena sudah keluar dari tubuh binatang tadi.
Atau umpama dibelah perutnya, tek begitu, ada darahnya, dikumpulin darahnya, cek, ditaruh dalam satu wadah. Dagingnya disate, darahnya diminum atau digoreng, nggak boleh. Tapi kalau dagingnya dipotong-potong nih, potong-potong nih, di daging ini umpama ada darahnya, maka itu dimaafkan, alias tidak najis dan boleh untuk dimakan. Paham kira-kira? Nah, itu ya. Baik. Lanjut, baca. Juga karena dalam makan nanas itu najis, baik yang kental maupun yang baik, karena nanas itu merupakan darah yang tidak bersih. Yang ketiga termasuk najis adalah nanah. Nanah. Baik nanah yang cair. Nanah yang cair gimana? Meleleh. Baik nanah yang beku. Kenapa? Karena nanah itu asalnya dari darah. Darah yang membusuk akhirnya jadi nanah. Corekan, tahu corekan? Corek, keluar nih. Gak pernah dibersihkan telinganya, atau membersihkan pakai bulu ayam. Bulu ayamnya kotor. Akhirnya kena gendangnya, corekan. Dulu abuya masih kecil banyak orang corekan. Tahun 90, tahun 80 itu banyak anak-anak ini kayak gini, corekan. Nah sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi ngelihat orang corekan. Corek keluar nih nanah di sini, jorok. Nah tuh najis. Apalagi di kuku, di jempol kamu tuh jempol kaki. Kalau nggak dibersihkan, ya bengkak dia sininya, bengkak nih. Dipicit gini, cek keluar nanah. Bau nggak itu? Najis. Apalagi bisul. Siapa berbisul? Jeffrey. Berbisul. Sama aja berbisul semuanya. Tepak, meletup dia bisul tadi. Darahnya keluar, nanahnya keluar. Sekalinya matanya belum keluar lagi. Picik-picik, tak keluar matanya. Hambur beratan. Najis nggak? Najis. Ini kena badan, pakaian tempat, tidak boleh dibawa ke salat dan tidak boleh diminum. Ada orang gila minum nanah begitu. Bubungulan namanya. Paham ya? Apalagi nanah tadi. Pokoknya semua bentuk nanah. Termasuk danur. Tahu danur? Kamu kena luka, kena apa namanya itu? Luka bakar. Meletup sini. Meletup, kamu meletup? Kemudian lambat laun ada nggak dia punya air dalamnya itu? Pecah, najis itu. Najis. Paham nggak? Atau umpama korengan, kudisan, tiba-tiba keluar air dia, itu juga termasuk danur itu, ya, paham ya? Maka yang ketiga nanah itu adalah najis, karena nanah ini lebih parah daripada darah. Nanah itu adalah asalnya dari darah yang sudah membusuk, maka jadilah dia menjadi nanah. Cukup. Wallahu a'lam bishawab.